Shalom saudaraku, dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Kita mencari tahu bagaimana menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mengenai Roh Kudus, peranan Roh Kudus zaman sekarang. Pertanyaannya, apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita zaman sekarang? Saudara, jawabannya dari semua karunia yang diberikan Allah kepada manusia, tidak ada yang lebih berharga dari kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus memiliki banyak fungsi, saudaraku. Roh Kudus memiliki banyak peranan dan karya. Pertama, Dia bekerja dalam hati semua orang, dimanapun mereka berada. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus. Mengutus Roh Kudus ke dalam dunia untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 7-11 mencatatnya. Setiap orang memiliki kesadaran akan Allah, baik mereka akui atau tidak. Roh Kudus menerapkan kebenaran Allah dalam pikiran manusia dengan meyakinkan mereka melalui argumen-argumen yang berdasar dan beralasan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Begitu kita diselamatkan menjadi milik Allah, saudara. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita untuk selamanya. Memateraikan kita dengan meneguhkan, mengesahkan, menjamin keadaan kekal kita sebagai anak-anaknya. Yesus berkata bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong, untuk menjadi penghibur, untuk menjadi penuntun. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16. Nah, saudaraku, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai penolong, ini punya makna asli. Seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama dan mempunyai pengertian. Seseorang yang memberi dorongan dan nasihat. Berdiam itu berhubungan dengan tinggal Roh Kudus secara permanen. Tinggalnya Roh Kudus secara permanen dalam hati orang-orang percaya, saudara. Roma 8 ayat 9. 1 Korintus 6 ayat 19. Yesus memberi Roh Kudus sebagai kompensasi atas ketidakhadirannya untuk melaksanakan karya yang Yesus ingin kerjakan untuk kita. Andai Dia bisa berdiam secara pribadi di hati kita, saudara. Nah, di antara fungsi-fungsi itu adalah mengungkap kebenaran. Kehadiran Roh Kudus memungkinkan kita untuk memahami dan menafsirkan firman Tuhan. Yesus memberitahu murid-muridnya, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dia mengungkapkan isi hati Allah sehubungan dengan ibadah, sehubungan dengan doktrin dan kehidupan Kristen. Dia adalah penuntun paling utama, berjalan di depan, memimpin, menyingkirkan rintangan, membuka pengertian, dan memastikan segala sesuatunya jelas. Dia memimpin dalam jalan yang harus kita lewati, dalam semua hal rohani. Tanpa penuntun semacam ini, kita dapat jatuh dalam kesalahan,
tugas penting Roh Kudus terhadap kebenaran yaitu, saudara, mengingatkan manusia kepada semua yang Yesus pernah katakan dan ajarkan. Yohanes 15 ayat 26 dan 1 Korintus 12 ayat 3. Roh Kudus meyakinkan kita akan keilahian Kristus, inkarnasinya, Kristus sebagai Mesias, penderitaan dan kematiannya, saudara, kebangkitan dan kenaikannya, permuliaannya di sebelah kanan Allah, dan peranan sebagai hakim dari segala-galanya. Dia memuliakan Kristus dalam segala hal. Yohanes 16 ayat 14. Saudara, perannya yang lain adalah memberi karunia. Melalui 1 Korintus 12, Paulus menggambarkan karunia-karunia rohani yang diberikan kepada orang percaya supaya kita dapat menjalankan fungsi sebagai tubuh Kristus dalam dunia. Semua karunia ini, baik besar maupun kecil, adalah pemberian Roh Kudus agar kita dapat menjadi duta besarnya di dunia ini, saudara, menunjukkan anugerahnya dan memuliakannya. Roh Kudus juga berperan sebagai penghasil buah dalam kehidupan kita. Ketika Dia berdiam di dalam hati kita, Dia mulai berkarya menghasilkan buah dalam kehidupan kita, saudara. Menghasilkan buah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini bukanlah hasil pekerjaan daging kita, saudara, yang tidak mungkin mampu menghasilkan buah semacam ini, namun semata-mata hasil dari karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mengetahui bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam kehidupan kita, bahwa Dia melakukan semua peran yang ajaib ini, bahwa Dia berdiam dalam hati kita untuk selamanya, dan tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita, hendaknya menjadi alasan untuk seseorang selalu bersukacita dan merasa mendapat penghiburan yang besar. Puji Tuhan, saudara, untuk anugerah yang berharga ini, Roh Kudus dan karyanya dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Ya. Salam sehat, salam hebat. Doa kami menyertai setiap Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada. Haleluya. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.